warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali, tentunya di channel YouTube kesayangan kita, Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Pada video kali ini, Bu Murni akan menemani sahabat untuk mempersiapkan penilaian akhir semester materi kelas 10 KD 3.4 sifat keperiodikan unsur. Sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru seputar materi kimia. Oke sahabat, langsung saja kita bahas. Ini dia persiapan penilaian akhir semester KD 3.4 sifat keperiodikan unsur. Kita bahas soal yang pertama. Konfigurasi elektron dari dua unsur dalam satu periode adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat-sifat periodik kedua unsur tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Energi ionisasi Q lebih besar dibandingkan dengan energi ionisasi R. Jari-jari atom Q lebih besar dibandingkan jari-jari atom R. R lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan dengan Q. D. Titik leleh Q lebih rendah dibandingkan dengan R. E. Q lebih elektronegatif dibandingkan dengan R. Baiklah sahabat klinik kimia, mari kita analisis soal berikut ini. Jadi ada dua buah unsur terletak dalam satu periode yang sama. Ya, kenapa? Karena nomor kulit terbesar atau kulit terluarnya adalah nomor 4. Berarti mereka ini sama-sama terletak di periode 4, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengetahui letak dari unsur Q dan R. Q terletak di periode 4, ya. Subkulit terakhirnya adalah S, elektron valensi atau elektron terluarnya adalah 2. Berarti Q ini terletak di golongan 2A. Nah, kalau kita bayangkan sistem periodik unsur, maka Q terletak di sebelah kiri. Nah, ini kita anggap ini golongan 2A periode 4. Sementara R juga sama terletak di periode 4. Akan tetapi elektron valensi R adalah elektron terluar, ya, elektron yang berada di kulit paling luar, di mana kulit paling luarnya adalah kulit nomor 4. Nah, di kulit nomor 4 ada subkulit S dan subkulit P. Maka kita jumlahkan 2 ditambah 5, totalnya adalah 7. Berarti dia terletak di golongan 7A. Kita asumsikan golongan 7A ada di sebelah kanan golongan 2A dan kita buat letaknya sejajar karena periodenya sama. Nah, dari sini kita bisa buat garis seperti ini. Nah, jari-jari. Nah, kita mulai dari jari-jari R. Jari-jari dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Ya. Sementara jari-jari dari atas ke bawah itu makin besar. Kemudian energi ionisasi, karena jari-jari makin kecil, daya tarik makin kuat, sehingga makin susah untuk melepaskan elektron. Maka energi yang diperlukan makin besar. So, energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar. Sementara energi ionisasi dari atas ke bawah makin kecil. Kemudian ke elektronegatifan. Dari kiri ke kanan ke elektronegatifan, atau kita sebut sebagai delta E, itu juga makin besar, ya, berbanding terbalik dengan jari-jari. Makin ke bawah, delta E makin kecil. Nah, sekarang kita bahas satu persatu pernyataan di soal. Energi ionisasi Q lebih besar dibandingkan dengan energi ionisasi R. Kita ketahui bahwa Q letaknya lebih di kiri dibandingkan R, sementara energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar, berarti lebih besar R, ya. Berarti ini salah, ya. B. Jari-jari atom Q lebih besar dibandingkan jari-jari atom R. Kita lihat, jari-jari dari kiri ke kanan itu makin kecil. Nah, berarti Q lebih besar dibandingkan R jari-jarinya. Berarti option B benar, ya, bahwa jari-jari atom Q lebih besar dibandingkan jari-jari atom R. Coba kita lihat option C. R lebih mudah melepaskan elektron dibanding dengan Q.
Kita lihat posisinya Ki dan R. Ki terletak di golongan 2A. Rata-rata golongan 2A itu bersifat logam, yang artinya mudah untuk melepaskan elektronnya. Makanya energi ionisasinya kecil. Tapi kalau makin ke kanan, energi ionisasi makin besar, berarti makin susah untuk melepaskan elektron. Karena pengertian energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah di kulit terluar. Berarti R itu lebih sulit untuk melepaskan elektron. Jadi salah ya. D, titik leleh Ki lebih rendah dibandingkan dengan R. Kita ketahui bahwa Ki lebih mudah melepaskan elektron. Nah, unsur-unsur yang mudah melepaskan elektron biasanya dari unsur golongan logam. Jadi titik lelehnya tinggi ya kalau kita melelehkan logam. Sementara R terletak di sebelah kanan ya. Dia lebih mudah untuk menarik elektron. Biasanya unsur-unsur yang lebih mudah menarik elektron bersifat non-logam. Jadi R itu cenderung non-logam, Ki itu cenderung bersifat logam. Sehingga yang lebih mudah atau lebih tinggi titik lelehnya itu adalah logam, yaitu Ki. Berarti titik leleh Ki lebih tinggi harusnya. Salah. Terakhir, Ki lebih elektronegatif dibanding dengan R. Kita lihat saja posisi Ki dan R. Keelektronegatifan dari kiri ke kanan makin besar. Berarti R itu lebih elektronegatif dibanding Ki. Sementara di sini Ki lebih elektronegatif. Berarti salah ya. So, jawaban kita sudah terbukti benar, yaitu option B. Kita bahas soal yang kedua. Unsur X dan Y mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. X283, Y286. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar tentang kedua unsur tersebut? A. Unsur X mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada unsur Y. B. Unsur Y lebih mudah membentuk ion negatif daripada unsur X. C. Unsur X mempunyai jari-jari atom lebih besar daripada unsur Y. D. Unsur X lebih mudah membentuk ion positif daripada unsur Y. E. Unsur X dan Y terletak dalam satu periode. Baik sahabat klinik kimia, kita lihat dulu unsur X dia 283, sementara Y dia 286. Nah, kita lihat nih, kalau ini adalah konfigurasi menurut mode. Elektron terakhir menyatakan golongan, berarti dia terletak di 3A. Sementara Y terletak di 6A. Bagaimana dengan periodenya? Periodenya kita lihat berapa kulit yang terisi elektron. 1, 2, 3. Berarti periode 3. Yang Y juga sama. 1, 2, 3. Berarti juga periode 3. So, unsur X dan Y terletak dalam satu periode ini benar. Namun, yang ditanya oleh soal adalah yang tidak benar. Nah, sekarang kita letakkan unsur X dan Y ke dalam tabel periodik. Kita asumsikan ya. Kalau X itu berarti golongan 3A, kita anggap letaknya di sini. Kemudian Y lebih di kanan karena golongan 6A. Hanya saja mereka satu periode, berarti sejajar seperti ini. Kemudian kita buat lagi garis dari kiri ke kanan, berarti satu periode, atas ke bawah satu golongan. Kita ingat kembali, dari kiri ke kanan dalam satu periode jari-jari makin kecil. Energi ionisasi makin besar. Keelektronegatifan makin besar. Ya, afinitas elektron juga makin besar. Kalau dalam satu golongan, jari-jari makin besar dari atas ke bawah. Energi ionisasi makin kecil. Afinitas elektron dan keelektronegatifannya juga makin kecil. Jadi semuanya berbanding terbalik dengan jari-jari. Sekarang kita analisis nomor A ya. Unsur X mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada unsur Y. Seperti yang kita ketahui, energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar. Berarti yang lebih besar adalah Y. Nah, di option A, yang dikatakan lebih besar adalah X. Berarti pernyataan ini tidak benar ya. So, kita sudah mendapatkan jawabannya adalah A. Coba kita analisis B. Unsur Y lebih mudah membentuk ion negatif daripada unsur X. Nah, letak Y itu lebih di kanan. Elektronegatifannya lebih tinggi, berarti dia lebih mudah membentuk ion negatif. So, jawaban benar. Unsur C, nah, option C. Unsur X mempunyai jari-jari atom lebih besar daripada unsur Y. Jari-jari dari kiri ke kanan makin kecil, berarti jari-jari atom X lebih besar dari Y. Benar ya pernyataannya?
D. Unsur X lebih mudah membentuk ion positif daripada unsur Y. Nah, karena energi ionisasi X itu lebih kecil dibanding Y, maka dia lebih mudah untuk melepas elektron. Kalau lebih mudah melepas elektron, berarti mudah untuk membentuk ion positif. So, pernyataan ini juga benar. Jadi terbukti jawabannya adalah pernyataan yang tidak benar adalah A. Soal yang ketiga, diketahui beberapa atom unsur dengan konfigurasi elektron sebagai berikut: A286, B2881, C281. Pernyataan yang benar tentang ketiga unsur tersebut adalah A. Unsur C mempunyai energi ionisasi yang paling rendah. B. Unsur B mempunyai sifat yang mirip dengan unsur A. C. Jari-jari atom A lebih panjang daripada jari-jari atom C. D. Unsur A mempunyai keelektronegatifan paling besar. E. Afinitas elektron B lebih besar daripada unsur C. Nah, sama nih caranya ya dengan soal 1 dan 2. KD ini sifatnya adalah analisis. Oke, kita tentukan dulu periode dan golongan dari A. 2, 8, 6. Berarti unsur A terletak di golongan 6A. Periodenya ada 3 ya. 3. Sementara B, 2, 8, 8, 1. Berarti terakhir elektron valensinya adalah 1, berarti 1A. Periodenya kita lihat ada berapa angka nih jumlahnya kulit yang terisi elektron? 4, oke, berarti periode 4. C, 281. Berarti yang terakhir adalah golongan 1A, periodenya 23, berarti 3. Nah, kita letakkan di sistem periodik unsur dengan asumsi A, golongan 6A, periode 3. Ada di sebelah kanan ya, ini A. Kemudian B, dia 1A periode 4, berarti dia ada di sebelah kiri ya. Tapi dia periode 4, berarti di bawahnya A. Di sini B. Sementara C itu 1A periode 3, berarti C ada di sini. Sejajar dengan A karena seperiode. Nah, kita sama buat lagi. Tarik garis. Dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil, energi ionisasi makin besar, afinitas elektron atau keelektronegatifannya juga makin besar. Jari-jari dari atas ke bawah makin besar, sementara energi ionisasi makin kecil, afinitas elektron, keelektronegatifan itu juga makin kecil. Nah, sekarang kita analisis. A. Unsur C mempunyai energi ionisasi yang paling rendah. Nah, kalau dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu adalah makin besar. Berarti yang paling besar energi ionisasinya adalah A. Ya. Sementara yang paling rendah adalah B. Kenapa? Karena energi ionisasi dari atas ke bawah makin kecil. Jadi B yang paling rendah, bukan C. So, ini enggak jawabannya ya. B. Unsur B mempunyai sifat yang mirip dengan unsur A. Sifat yang mirip artinya golongannya sama. Jadi kalau dia segolongan, berarti sifatnya mirip. Nah, sekarang kita lihat B dan A, dia tidak dalam satu golongan ya. Berarti sifatnya enggak mirip ya. Jawabannya salah. Nah, justru C dan B yang sifatnya mirip karena dalam satu golongan yang sama, yaitu golongan 1A. C, jari-jari atom A lebih panjang daripada jari-jari atom C. Kita lihat C dengan A, berarti dari kiri ke kanan jari-jari atom itu kan makin kecil. Nah, berarti yang lebih kecil jari-jari atomnya adalah A. Di sini dikatakan jari-jari atom A lebih panjang daripada C. Ini juga salah. Kemudian, unsur A mempunyai keelektronegatifan paling besar. Nah, kita lihat keelektronegatifan. Kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan makin besar. Berarti A ini besar banget keelektronegatifannya. Kalau dari atas ke bawah, keelektronegatifan makin kecil. So, yang paling besar keelektronegatifannya adalah A. Nah, jawaban ini adalah jawaban yang benar. Ya. Terakhir, E, afinitas elektron B lebih besar daripada C. Kita lihat di sini bahwa B dan C dalam satu golongan, berarti garis atas ke bawah. Afinitas dalam satu golongan makin kecil ya, berarti B itu lebih kecil dibandingkan dengan C. Ini salah. So, sangat terbukti jawaban kita sudah dapat ya, yaitu jawaban D.
Soal yang keempat, 5 buah unsur dinotasikan dengan 11 Na, 3 Li, 19 K, 5 B, dan 4 Be. Jika diketahui jari-jari atom dalam pikometer dari kelima unsur tersebut secara acak adalah 152, 186, 85, 112, dan 227, jari-jari atom unsur 4 Be adalah 227, 186, 152, 112, atau 85. Ini konsepnya satu ya, yaitu konsep jari-jari. Nah, sekarang kita buat dulu konfigurasi elektron dari 11 Na, 3 Li, 19 K, 5 boron, dan 4 berilium. Nah, 11 Na berarti 2, kita pakai bor ya, lebih mudah, 8, 1. 3 Li, 2, 1. 19 K, ingat 2, 8, kita isi dulu 8, baru 1. Kemudian 5B, 2, 3. 4Be, 2, 2. Nah, ini sudah ketahuan ya. Golongan 1A, periode 1, 2, 3. 3. 2, 1. Golongan 1A, cuma periodenya 1, 2. 2 ya, jumlah kulit yang terisi elektron hanya 2. 19K, golongan 1A, periode 2, 3, 4. 5 boron, golongan 3A, periode 2 ya. Ini golongan 2A, periode 2. Sekarang kita susun. Yang 1A ada 2A, kemudian ada 3A. Nah, yang 1A itu di periode kedua ada 3 Li. Kita taruh paling atas ya, periodenya paling kecil. Kemudian di bawahnya ada 11 Na di periode ketiga. Kemudian ada 19K di periode keempat. Sementara di 2A kita ada berilium ya, 4Be di periode kedua. Ini 4Be. Kemudian di golongan 3A kita ada 5 boron di periode kedua juga. Nah, kayak gini berarti susunannya. Kita buat garis kayak tadi. Kemudian jari-jari, karena hanya satu konsepnya jari-jari, berarti dari kiri ke kanan jari-jari makin kecil. Dari atas ke bawah jari-jari makin besar. Nah, berarti yang paling besar jari-jarinya dari atas ke bawah makin besar ya, berarti K. Berarti angka K ini adalah 227 pikometer ya. Nah, setelah K yang lebih besar jari-jarinya adalah natrium ya, karena dari atas ke bawah makin besar, dari kiri ke kanan makin kecil. Berarti natrium ini angkanya adalah 186. Sementara Li ini berarti angkanya adalah 152. Nah, yang ditanya adalah berilium. Berilium berarti lebih besar ya dibandingkan dengan boron. Boron paling kecil nih jari-jarinya. Berarti berilium ini 112. Sementara boron ini yang paling kecil yaitu 85 pikometer. So, jawabannya adalah 112, option B. Soal yang kelima, unsur A, B, dan C merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan. Jika energi ionisasi unsur-unsur tersebut berturut-turut 419, 403, dan 496, maka urutan unsur tersebut dari atas ke bawah adalah A, ABC, BBAC, CACB, BCAB, ECBA. Nah, sahabat klinik kimia, ini gampang banget karena sudah dalam satu golongan. Berarti kita buat panah ke bawah. Ini satu golongan ya. Dari atas ke bawah, energi ionisasi itu makin kecil. Kenapa? Karena jari-jarinya makin besar. Berarti yang paling di bawah ini paling kecil, yaitu 403. Nah, yang 403 ini adalah miliknya B. Kemudian di atasnya ada unsur A, yaitu 419, yaitu unsur A, dan C itu energi ionisasinya paling besar ya, yaitu 496, yaitu C. Maka urutan dari atas ke bawah adalah CAB. Jawabannya adalah D.
Kita sampai di soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-6. Data keelektronegatifan beberapa unsur bukan sebenarnya sebagai berikut. Unsur J1,2, K3,0, L2,5, M3,5, N4,0. Unsur yang paling mudah mengikat elektron adalah AJ, BK, Cl, Dm, En. Di sini kata kuncinya adalah yang paling mudah mengikat elektron. Berarti jika kita kaitkan dengan keelektronegatifan, berarti memiliki nilai keelektronegatifan paling besar dalam skala Pauling. Jadi angka-angka tersebut adalah skala Pauling ya. Jadi kita cari aja nilai keelektronegatifan paling besar, yaitu N, yang nilainya adalah 4. Berarti yang paling mudah mengikat elektron adalah N. Jawabannya E. Baik sahabat Klinik Kimia, terima kasih sudah belajar bersama Murni tentang materi sifat keperiodikan unsur. Semoga membantu kalian yang sedang mempersiapkan penilaian akhir semester. Jika dirasa video ini bermanfaat dan membantu kalian untuk memahami materi ini, jangan lupa untuk berikan dukungannya berupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, Bu Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.